Salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua. Sebagai sahabat baik, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengunduh kiriman link atau tautan untuk gabung atau masuk dalam ruang kelas di Google Classroom, serta bagaimana cara mengoperasikannya. Jangan di skip-skip agar lebih mudah memahami aplikasi ini. Jadi teman-teman, sebelum kita gabung ke dalam Classroom, untuk guru bidang studi kita, biasanya guru bidang studi kita itu sudah mengirim alamat atau link untuk kelas kita. Maka di sini yang pertama kita lakukan adalah kita mengunduh aplikasi Classroom di dalam Android kita melalui Telegram jika Bapak Ibu gurunya mengirimkan di Telegram, atau WA jika Bapak Ibu gurunya mengirimkan di WA. Nah, kita akan lihat di sini ada kiriman, misalnya contoh dari WA. Kita lihat dulu ya bagaimana cara mengunduh di Play Store. Mungkin teman-teman ada yang belum paham. Kalau kita sudah mengunduh di Play Store, maka dia akan keluar ke dalam aplikasi ini sebagai bentuk aplikasi. Ketik Classroom di beranda Google atau di Play Store. Karena saya sudah mengunduh Classroom di dalam Android saya, maka di sini tampilan yang keluar adalah update. Seandainya nih teman-teman belum pernah punya aplikasi Classroom, maka ketika teman-teman mengunduh di Play Store, keluarnya adalah install. Maka klik saja install di situ. Setelah selesai penginstalan, teman-teman bisa langsung masuk ke aplikasi Classroom. Ini teman-teman contohnya, kalau saya sudah punya di sini ya aplikasi Classroom teman-teman. Kemudian klik link undangan untuk masuk ke sebuah kelas dari seseorang untuk masuk ke kelasnya. Anggap saja ini Link kiriman guru. Nah, ini misalkan nih gurunya mengirimkan lewat via WA menyatakan silakan masuk kelas 7A dengan link di bawah ini. Kemudian kita tekan linknya. Nah, di sini kita diminta untuk gabung di kelas. Gabung di kelas yang dimaksud tadi, yaitu kelas 7A. Oke. Nah, ini. Jadi ada tampilan di sini. Saya sudah langsung masuk kelas ya. Sudah gabung di, bisa lihat kelas 7A. Misalnya contoh. Kita juga bisa di sini bisa bagikan kelas, bisa. Kalau memang mau bagikan ke teman yang lain. Sampai di sini paham ya? Menyatakan sebuah tugas di situ, kemudian gurunya mengirim tugas itu di sini nih, tugas kelas nih. Anggotanya siapa aja dalam kelas itu, lihat di sini. Saya berikan contoh yang kelasnya sudah ada. Nah, ini nih misalnya nih. Ini misalnya saya berikan contoh kelas PPKN kelas 7 ABC. Ini ada seorang guru di dalam ruang forum. Beliau mengirimkan nih informasi. Assalamualaikum, selamat pagi. Info yang belum mengerjakan tugas silahkan dikerjakan, batas pengumpulan hari
apa, kita bisa lihat, kita cek nih infonya. Terus siapa aja nih yang sudah menanggapi info dari gurunya atau dari pembimbingnya atau dari pengajarnya. Sampai di sini kita juga bisa lihat tugas. Jadi ini beberapa tugas-tugas yang diberikan lewat forum. Nah, kemudian kita lihat nih tugas ya di ruang tugas kelas. Di tugas kelas itu ada beberapa tugas yang sudah dikirimkan oleh guru atau pembimbing. Kalau di sini kita bisa lihat bukunya saya ini ada pertemuan 6, pertemuan 5 dan sebagainya. Oke, paham sampai di sini ya. Jadi teman-teman kalau mau melihat tugas-tugasnya apa bisa lihat di tugas kelas. Kemudian mau melihat apa sih yang diinginkan dalam pembelajaran atau dalam kelas itu bisa lihat di forum. Forum ini berfungsi untuk tanya jawab juga bisa ya. Kemudian kalau di tugas kelas itu kita mengirim tugasnya di sini. Misalkan nih latihan 1. Nah ini tugas yang sudah dikirimkan oleh saya nih, lampiran tugasnya nih saya sudah mengirimkan. Ini buktinya bisa dilihat. Saya nanti guru ataupun pembimbing itu bisa lihat di sini. Nah, ini kan ada nanti tampilan diserahkan gitu kan misalnya. Ini kita tinggal tekan ini, maka tugas kita akan kita serahkan. Caranya bagaimana? Itu. Ini ya, kalau kita mau nambahkan untuk menyerahkan tugas berikutnya bisa tekan yang di sini nih. Itu ada tambahkan tugas. Artinya ini kita sebagai pelajar atau sebagai siswa atau sebagai yang dibimbing ini mengumpulkan tugasnya di tugas ini. Bisa dengan kalau misalkan itu sebuah tulisan ya kita foto menjadi JPG atau PDF misalnya, kemudian kita serahkan. Tinggal klik serahkan, nanti akan menjadi tampilan seperti ini. Tugas-tugas yang sudah diserahkan nih contohnya yang di atas itu. Ini nih, ini contohnya. Tuh. Sampai di sini paham ya. Lanjut, anggota. Anggota itu siapa aja? Anggota itu adalah teman-teman dalam satu grup kelas tersebut. Ini biasanya kalau untuk pendidikan ya dia berarti teman dalam satu kelas, satu pembelajaran. Ini contohnya. Oke, paham sampai di sini ya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya jelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan Google Classroom, memanfaatkan Google Classroom sebagai media pembelajaran, sebagai sarana bagi siswa dan pembimbing atau guru, bagi pelajar dan guru untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Bantu kami berkembang dengan menekan like dan subscribe. Jangan khawatir, gratis kok. Terima kasih atas apresiasinya. Semoga keberuntungan menjadi milik Anda. Salam sehat. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih.